Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Apriani. Saya adalah dosen tetap program Diploma 4 Program Studi Destinasi Pariwisata jurusan Kepariwisataan Politeknik Pariwisata Makassar. Selama ini konsentrasi yang saya ampuh pada bidang keahlian pengajaran yakni pengajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi. Adapun proses pendidikan yang saya pernah tempuh yakni Diploma 3 Akademi Manajemen Perpajakan jurusan akuntansi. Program S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (EPOP) jurusan akuntansi. Program S2 Magister Manajemen Keuangan jurusan Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk rasa Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat TPT di bidang pengajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Serdos melalui Serdos Smart tahun 2025. Mata kuliah yang pernah saya ajarkan selama ini prodi destinasi pariwisata, diantaranya pengantar akuntansi, kedua kewirausahaan, ketiga pengelolaan keuangan destinasi pariwisata, keempat pengelolaan keuangan publik, kelima manajemen keuangan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan struktur perkuliahan pada mata kuliah pengantar akuntansi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib diprogramkan studi destinasi pariwisata dengan bobot SKS 2 SKS selama 14 pertemuan. Tatap muka dengan 1 kali mid-test dan 1 kali final test mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa sebelum menjalani mata kuliah ini. Deskripsi singkat mata kuliah pengantar akuntansi yaitu mata kuliah ini menjabarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan agar mahasiswa kompeten menyelesaikan proses akuntansi dan menyusun laporan keuangan perusahaan jasa pariwisata dan menciptakan bisnis di bidang pariwisata. Unsur keterampilan khusus yang akan dicapai oleh mahasiswa seperti mampu melakukan pengembangan dan menetapkan prosedur administrasi pada destinasi wisata dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, data, seni dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Adapun capaian mata kuliah yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam pembelajaran ini sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mampu mencatat transaksi ke dalam persamaan akuntansi. 2. Mahasiswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. 3. Mahasiswa memposting perkiraan ke buku besar. 4. Mahasiswa mampu menyusun neraca saldo atau neraca percobaan. 5. Mahasiswa mampu menyusun neraca lajur. 6. Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan. 7. Mahasiswa mampu menyusun jurnal dan neraca saldo sesudah penutupan. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian akuntansi
dan peranan akuntansi dalam bisnis. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami proses atau siklus akuntansi. 3. Mahasiswa mampu mencatat transaksi dalam persamaan akuntansi. 4. Mahasiswa mampu memahami aturan debit kredit. 5. Mahasiswa mampu mencatat transaksi dalam jurnal umum. 6. Mahasiswa mampu mencatat transaksi dalam jurnal khusus. 7. Mahasiswa mampu memposting perkiraan ke buku besar. 8. Mahasiswa mampu membuat buku pembantu piutang dan hutang. 9. Mahasiswa mampu menyusun neraca saldo. 10. Mahasiswa mampu mencatat dan menyusun jurnal penyesuaian. 11. Mahasiswa mampu menyusun neraca. 12. Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan. 13. Mahasiswa mampu menghitung dan mencatat harga perolehan dan metode depresiasi aktiva tetap. 14. Mahasiswa mampu menyusun jurnal balik dan neraca saldo sesudah penutupan. Uraian dari unsur pengetahuan keterampilan umum dan keterampilan khusus sampai pada CMPK pada mata kuliah ini sudah disesuaikan dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, di mana SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dan tugas dan tanggung jawab sebagai pengantar akuntansi. Maka dalam proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan Learning Management System untuk mengupload materi dan mahasiswa dapat mengupload tugasnya pada web kuliah atau SIAKAT. Metode perkuliahan diterapkan dengan teknik penyampaian informasi kepada mahasiswa yang mana di dalamnya terdapat metode ceramah, diskusi, dan yang paling penting adalah penugasan dalam bentuk tugas kelas selama 1 semester. Yang pertama, aktivitas harian mahasiswa dengan bobot penilaian 15%, tugas atau praktek dengan bobot penilaian 15%, nilai pertengahan semester dengan bobot 30%, dan nilai penilaian akhir semester dengan bobot 40%. Di mana proses perkuliahan pada mata kuliah ini adalah dengan melakukan sistematika pengejaran, yaitu teori, dan diaplikasikan dalam bentuk kegiatan praktik. Kegiatan praktik dilakukan dengan sistem mahasiswa diwajibkan untuk melakukan suatu kegiatan yang dijalankan selama 1 semester untuk mengintegrasikan mata kuliah proses perkuliahan. Dan output mata kuliah selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan praktik di laboratorium praktik mata kuliah pengantar akuntansi di prodi destinasi pariwisata dan disejalankan dengan program pendidikan tinggi di kampus Politeknik Pariwisata. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita berdoa. Berdoa dimulai dipimpin oleh ketua kelas. Stand up, please. Sebelum kita mulai pelajaran, seharusnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Stand up, please. Sit down, please. Thank you. Selanjutnya kita absen. Jadi silakan scan absen yang saya klikkan di aplikasi SIAKAT. Baik, ma'am. Selesai? Sudah, ma'am. Oke. Untuk materi hari ini tuh persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu apa itu persamaan akuntansi? Nah, oke, persamaan akuntansi mempunyai hubungan antara aktiva, hutang, dan modal. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, persamaan dasar akuntansi yaitu sebuah hubungan antara harta, hutang, dan modal dari sebuah perusahaan. Karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Maksudnya 2 perubahan. Maksudnya kalau ada membeli
berarti terjadi dua perubahan. Membeli berarti kas berkurang, membeli perlengkapan berarti kasnya perlengkapannya bertambah. Itu mempunyai maksudnya pengertian dalam mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Nah, ini persamaan dasar akuntansi ada dalam rumusnya, aset sama dengan harta. Aset harta itu semua yang dimiliki perusahaan, baik yang nyata maupun tidak nyata. Sedangkan hutang itu hak kredit, maksudnya haknya kreditur, berarti wajib dibayar. Kalau dia modal berarti hak pemilik. Jadi kelompok aset aktiva, kalau hutang dengan modal, kalau itu pasifa juga masuk. Ya. Unsur-unsur persamaan akuntansi adalah aktiva atau aset, sumber yang dimiliki dan dikuasai suatu perusahaan akibat suatu pasifa transaksi masa lalu dan harapan di masa depan. Kalau kedua, kewajiban atau hutang merupakan tanggung jawab perusahaan akibat peristiwa transaksi di masa lalu. Atau ekuitas itu merupakan sisa kepentingan dalam aktiva perusahaan. Jadi dalam aktiva kewajiban dengan modal itu merupakan suatu unsur persamaan akuntansi. Nah, pendapatan, beban, dan pivot itu turunan daripada modal. Kalau modal itu sama posisinya di kredit, sedangkan beban itu sama posisinya dengan debit. Jadi unsur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pengambilan private bisa diartikan sebagai pengambilan aset atau perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Nah, konsep persamaan akuntansi, aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Sama juga kalau diartikan modal keseluruhan, berarti aset mengurangi kewajiban, itulah modal. Itu konsep persamaan akuntansi. Nah, komponen aset yang mudah dirubah menjadi kas atau setara kas dalam waktu singkat. Contoh Anda kantong itu aset yang lancar, yang gampang dioperasionalkan, maksudnya mau belanja, mau membeli. Kas setara uang tunai baik di tangan maupun di bank, serta investasi jangka panjang yang mudah dicairkan, yang termasuk kas. Nah, kalau piutang, tagihan kepada pihak lain yang belum dibayar seperti piutang usaha dari pelanggan. Apa itu piutang? Siapa ada uang kasnya 10.000? Ini men. Ya, uangnya 5.000. Uang 5.000. Kalau mau kasih saya berarti piutang. Tapi kalau saya kembalikan berarti saya hutang lunas ya. Berarti tidak lagi piutang ke saya, tapi saya membayar ke Anda. Berarti itu namanya piutang. Ya, itu piutang. Kalau persediaan barang yang dimiliki untuk dijual seperti tadi yang di luar itu, yang produknya hasil kewirausahaannya diproses, itu persediaan barang yang dipelihara untuk dijual, untuk digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, kalau biaya dibayar di muka, pembayaran yang dilakukan untuk periode mendatang. Seperti sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka. Seperti asuransi. Asuransi kan kalau asuransi itu dibayar duluan. Selanjutnya komponen apa lagi tadi? Komponen apa lagi selanjutnya? Ya, komponen aset tetap. Komponen aset tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam jangka panjang. Lebih dari 1 tahun dan tidak dimasukkan untuk dijual kembali. Digunakan dalam perusahaan itu aset tetap. Yang termasuk aset tetap tanah, bangunan, peralatan. Kalau bangunan gedung seperti gedung yang ada di Poltekpar, gedungnya Poltekpar, asetnya Poltekpar, berarti aset yang ada di sini termasuk aset tanah, mesin dengan bangunan. Kalau asetnya sudah sekian tahun ada pengurangan nilainya, aset tetap dia gitu penggunaan dan waktunya. Selanjutnya aset tak berwujud, yang tidak ada wujudnya. Tadi pertama, kedua itu ada wujudnya, bisa diraba. Gedungnya juga bisa diraba, meja juga bisa diraba, tapi ini tidak bisa diraba. Apa contohnya itu? Aset tak berwujud, yang seperti hak cipta, pencipta lagu, haki, itu termasuk aset yang tidak memiliki. Jadi aset, komponen aset aktiva ada namanya aset lancar, ada aset tetap, ada aset tidak terwujud.
Itu baru di sebelah kanan atau kiri? Kiri. Kiri, kalau debit kiri. Kalau kanan kredit. Kita pindah ke pasifanya. Berarti hutang dengan modal. Komponen hutang. Hutang jangka pendek adalah hutang usaha termasuk hutang wesel, hutang gaji, hutang pajak, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Itu komponen yang ada yang jangka pendek, waktunya kurang setahun. Jadi ada namanya jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi hutang usaha itu kalau dia timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Kalau dia perusahaan membeli secara kredit, tidak bisa melebihi daripada setahun karena dia komponen jangka pendek. Nah, utang wesel, jika kebijakan yang didukung oleh janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu ditentukan. Masuk utang gaji yang belum dibayar kepada karyawannya. Kalau ada karyawan yang belum itu termasuk utang gaji. Itu tetap kalau ada gajinya kurang tetap dibayarkan. Utang pajak juga, pajak yang belum dibayar kepada pemerintah. Biasa utang pajaknya kelupaan atau tidak melapor pajak. Kalau dia tidak melapor pajak itu yang SPT tahunan itu didenda sekitar dulu 100, mungkin sekarang 500.000. Kalau badan 1 juta. Itu makanya utang pajak, pendapatan diterima muka, uang yang diterima perusahaan sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang belum diserahkan. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang sudah terjadi namun belum dibayar seperti bunga atau sewa. Biasa kalau penyewaan dia menyewa kendaraan tapi belum dibayarkan. Ya, bunganya juga begitu. Kalau dia bunganya belum terbayar ya harus tetap ditagih. Yang namanya saja uang itu sensitif sekali. Itu komponen hutang. Nah, hutang jangka panjang ini yang jangka panjang. Melebihi kalau pinjaman yang diterima dari bank dengan jangka waktu lebih dari setahun, itu melebihi 1 tahun. Obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk meminjam dana dengan publik. Hipotek, pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tertentu, biasanya properti. Surat utang, instrumen utang jangka panjang yang mungkin tidak dijamin dengan aset, yaitu surat utang. Jadi ingat, hutang jangka panjang, pinjaman bank, pinjaman yang diterima di bank, obligasi, hipotek, surat utang. Oke, lanjut. Ya, modal. Ada modal saham, modal yang di-store ke perusahaan. Saham selisih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya yang menunjukkan keuntungan dari penjualan saham di atas nilai bukunya. Kalau laba ditahan itu, apa maksudnya laba ditahan? Ya, maksudnya laba yang tak tertagih sebelumnya. Laba perusahaan tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan dividen kembali dalam perusahaan. Itu komponen modal. Nah, contoh transaksi. Gimana? Siapa yang bisa menjawab? Menerima penyetoran uang dari pemilik. Berarti dia dalam perusahaan menerima. Bagaimana transaksi dalam persamaan akuntansi? Pakai rumus AHM. Ya, silakan bagaimana? Sebut saja, salah benar silakan. Modal itu tambahan modal dengan 50 juta. Ya, berarti modalnya bertambah, kasnya bertambah, berarti terjadi 2 perubahan. Berarti dari keseimbangan aktiva hutang modal. Berarti aktivanya 50, hutang 0, berarti modalnya 50, berarti seimbang. Ya, kedua, siapa yang bisa menjawab itu? Membeli perlengkapan. Berarti terjadi 2 perubahan. Membeli. Berarti kalau membeli apanya berkurang? Ya, kasnya berkurang, tapi barang perlengkapan bertambah. Jadi dalam persamaan akuntansi asetnya ada, tapi tetap uang kasnya berkurang. Berarti keseimbangannya berarti kasnya sisa berapa? 45 juta. Ya, 45 juta. Modalnya tetap atau kurang? Ya, tetap. Modal kan tetap, tidak apa-apa tetap. Tapi ada modalnya kasnya berkurang, tapi perlengkapannya bertambah. Jadi tetap harganya nilainya
5 juta dengan kasnya juga tambah. Berarti 5 juta tambah 45 berapa? 50. Berarti 50 juta. Nah, seperti ini. 5 Juni 22 membeli peralatan. Jangan dulu perhatikan ini. Apa ini? Kredit. Berarti kalau kredit hutang. Berarti dalam persamaan akuntansi ada A-nya, ada H-nya, ada L. Jadi di mana posisinya dia ini membeli? Ini perhatikan ini. Membeli peralatan secara kredit. Ya, peralatan bertambah. Berarti aktifanya tetap bertambah seharga. Tapi dia kredit berhutang. Berarti secara keseluruhan berapa? Dari ini tambah ini berapa? Apa tetap modal? Tidak. Bertambah. Jadi sisa berapa antara keseimbangan antara aktif dengan pasif berapa? Ya, kita lihat bagaimana jawab hasilnya. Itu. Hasilnya tetap. Sudah mengerti? Ada yang kurang paham tuh membuat persamaan akuntansi? Ya, kalau ada, kalau sudah mengerti saya kasih lembaran mencoba. Mulai ini ada lembaran persamaan akuntansi. Lanjutkan. Ya, silakan latihan. Dalam latihan perusahaan Angin Mamiri mendirikan sebuah perusahaan pada awal tahun 20 berikut inilah transaksi. Silakan pemilik perusahaan menyetor mulanya ke dalam perusahaan dalam bentuk saham secara tunai. Ya, silakan menjawab. Pemilik perusahaan menyetor tanggal 2 menyetor modalnya. Ya, silakan mencoba menyelesaikan latihan persamaan akuntansi. Kalau tanggal 1 pemilik perusahaan berarti bertambah kas dengan modal. Ada sudah selesai tanggal 2? Ya, lanjutkan. Nah, isi dulu formnya. Ya, tanggal 1 isi dulu, mencoba. Kasnya harus terisi. Modalnya harus terisi. Untuk keseimbangan terjadi 2 perubahan akun. Jadi modalnya berapa? Tambah berapa? Ya, berarti 1M berapa? Harus disebut, jangan 1M berapa, pas. Ya, lanjutkan lagi tanggal 4. Silakan tanggal 4 dulu, kerja di tanggal 4. Jadi peralatan bertambah tapi berhutang. Jadi 1M tambah 14 berapa? 1.014.000.000 rupiah. Ya, silakan lanjutkan di buku latihannya persamaan akuntansi. Silakan dulu. Kalau tanggal 8 diterima pendapatan komisi. Berarti kalau mendapatkan pendapatan siapa? Apanya bertambah? Berarti kasih bertambah. Dengan di mana lagi bertambahnya? Harus seimbang, tidak bisa pincang kakinya. Jadi aktifanya harus seimbang dengan pasifa. Kita pakai rumus persamaan akuntansi aktiva hutang modal. Berarti di modal 2 juta, di modal pendapatannya bertambah. Kalau belajar akuntansi itu tidak perlu Anda tegang, nanti Anda tegang terus, tidak bisa dilemaskan. Oke, lanjut tanggal 10. Ya, tanggal 10 dibeli kendaraan. Anda membeli kendaraan, berarti di mana dibeli kendaraan sebanyak 1 unit sebesar 200. Berarti apanya bertambah? Aktiva bertambah, tapi komponen ada aktivanya, peralatannya bertambah.
Dibeli kendaraan, dibayar DP-nya 20%. Anda membeli harga sekian, seperti Anda kalau biasa beli motor ya, Anda harus ada DP-nya kan. Jadi ini harganya sekian mobil, tapi dia DP sebesar 20%, berarti 200 kali 20%. Jadi itu akan dibayarkan di 20%-nya berapa? Hah? Ya 80 masuk di mana? Berarti dia masuk kendaraan peralatannya 200 di posisi aktiva. Tapi dia membayar 20%, berarti 20% kali 200 bayarnya DP-nya berapa? 20 kali 200 trim berapa? 200 juta itu. Iya, 200 juta berapa? Kasih 20% berapa? Kalkulator atau HP yang juga bisa. 174. Ya, 174 itu di mana dimasukkan DP-nya? Anda membayar, Anda punya kendaraan. Anda sudah dapatnya kendaraan. Tapi keluar uangmu dulu berapa? Dia masuk di berapa? Ya kasnya. Jadi uangmu berkurang di kas, membeli kendaraan perusahaan, tapi dia bayar DP-nya berarti kasnya berkurang. Ya, sisa berapa hutangnya? Karena dia sudah membayar 20%, kendaraannya sudah dimiliki, sisa berapa hutang? Ya, berarti dia dalam di mana ya? Ya sini, umpama dia membeli kendaraan aktivanya kan dia komponen yang ada di aktiva itu ada peralatan, ada perlengkapan. Berarti dia membeli kendaraan bertambah 200 juta. Nah 200 jutanya itu dia dikurangi di kasnya 100 lebih 100 berapa tadi? 147. Nah sisa daripada peralatannya mengurangi kasnya, sisa berapa hutangnya? 200 kurang DP-nya berapa tadi? Ini 200 di sini, berarti dia di sini DP-nya. Ya lanjut, silakan menyelesaikan. Nanti lembarannya dikumpul. 12 bulan 1 dibuat invoice, berarti dibuat tagihannya. Dibuat tagihan kepada travel atas penjualan paket destinasi paket sebesar 15 juta. Ya, masuk. Kalau dia putar tambah, berarti tidak ada uang kas ya. Dia cuma memberikan lembaran invoice, berang ini tagihannya. Itu masuk piutang dan masuk invoice tambah berapa? Dibuat invoice berarti masuk penjualan paket, masuk modal. Berarti ada modal, ada bertambah modalnya, piutangnya juga. Berarti penjualan paket destinasi di modal dan dibuat invoice tagihannya berarti piutang. Berarti tidak ada uang kas, cuma piutang. Itu dibuat invoice tagihan kepada tanggal 16. Diterima pendapatan komisi tiket dari konsumen. Berarti bertambah kasnya di aktiva, bertambah juga di modalnya 2.500.000. Silakan ditanya kalau ada kurang mengerti ya. Silakan tuh bagaimana untuk komponen yang masuk aktiva, hutan dengan modal. Yang lain sudah? Yang lain? Sudah. Ya silakan dikumpul tugas persamaan akuntansi. Oke, untuk hari ini cukup ya.
kalau ada yang kurang paham, bisa ditanya langsung ke WA saya kalau ada berkaitan dengan persamaan kami. Pintu ruangan saya terbuka untuk anak destinasi atau untuk semuanya. Baik, untuk hari ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.